Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati akhihi kana Allah azza wa jalla fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu azza wa jal anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji beserta syukur tidak pernah henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan nikmat-nikmatnya diantaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam rangka sama-sama kita melaksanakan salah satu kewajiban dan kebutuhan kita, sholat Jumat. Yang mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita, apakah itu ibadah wajib kita ataupun ibadah sunnah kita, senantiasa diterima dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita beserta keluarga besar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah nanti. Dan selanjutnya Al-Fakir Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya serta memiliki akhlakul karimah. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah, sifat-sifat terpuji di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat-sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Marilah kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran yang merupakan petikan doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banud illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai dengan 89. Melalui ayat di atas jelas sekali bahwa orang
yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini. Ini penting bagi kita kepada jamaah sekalian, mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan bergelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahi rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Bahkan bukankah itu merupakan penenang dan pelapang hati? Mari kita simak kembali firman Allah mengenai jaminannya bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka atau tidak dia duga. Al-Quran surat At-Tolaq ayat 2 sampai dengan 3. Itulah janji Allah bagi siapapun hambanya yang bertakwa kepada. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, kunci penenang dan pelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, zat yang maha menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaan, ciptaan dan aturan-aturannya, ancamannya serta tanda-tanda kebesarannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Pasalnya kita merasa takut terhadap siksa dan ancamannya. Artinya alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun, baik zikir dengan lisan, dengan hati, maupun dengan keduanya, baik secara jahar atau suara keras maupun secara sir atau suara pelan. Adapun jaminan Allah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang dirahmati Allah, kunci ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdoa kemudian bertaubat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus segera dilakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertaubat, jika kita ingin tenang dan lapang hati, harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan.
berprasangka baiklah kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Ingatlah apapun yang diberikan Allah kepada hambanya pasti baik, sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan mata kita. Mari kita simak jaminan Allah bagi orang yang tawakal dan selalu berserah diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, innallaha balighu amri. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Walhasil, setiap kita sudah berbuat lalai atau berbuat dosa, segera akhiri dengan taubat, setidak-tidaknya dengan istighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan, segera serahkan kepada Allah. Berusahalah lebih keras lagi, lebih sering lagi berdoa dan memohon kepadanya. Adapun hasilnya terserah Allah. Syukurilah setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil, sebab dengan syukur nikmat Allah akan ditambah. Dengan berserah hidup menjadi ringan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah, sebab itu bukan urusan hamba. Dipikirkan pun hanya akan membuat beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, hasilnya terserah Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati akan tenang dan lapang. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kunci keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengan hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah. Perdalamlah ilmu Allah, niscaya kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, kunci yang kelima ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Sebagaimana hadis yang sudah disampaikan dalam muqaddimah khutbah di atas, orang yang selalu menolong kesulitan orang lain maka akan ditolong oleh Allah. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan pada hari kiamat. Bukankah kita mendapat pertolongan orang lain? Bukankah kita mendapatkan pertolongan orang lain, kita menjadi senang? Maka itu pun yang dialami orang lain di saat kita tolong. Maka mulai dari sekarang perbanyaklah membantu orang lain, niscaya kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Mari kita simak kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla fi hajati, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah azza wa jalla anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Artinya, siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Sebab itu mari menebar kebaikan, sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat pertolongan Allah, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang Al-Fakir sampaikan tadi kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Al-Fakir sampaikan tadi, dan
kita bisa menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك محدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.